tema dalu menika jawi menika fikih jenazah nggih. Kados kula aturaken wonten ing panggihan malem Kamis ingkang kepengker. Bilih insyaallah saking Masjid Auda badhe ngawontenaken pelatihan perawatan jenazah ya. Lan dalu menika babagan kan fikih jenazah lan sak mangke insyaallah wonten ing wulan Desember iki mangke kita badhe ngaturi Bapak Suwardiman saking PKU Bantul supados paring pelatihan praktek kangge perawatan jenazah ya. Nah, mugi-mugi kanthi pelatihan menika mangke saben masjid sampun wonten tim nggih. Dados menawi napa mangke wonten ing kampung kita wonten ingkang napa tilar donya mangke saking tim menika saged nglaksanakaken kangge perawatan jenazah ya. Nggih Bapak Beliau menika namung sekedhik kangge pengantar saajengipun dumateng Ustaz Mujiman wedal sawirantos pangandikan kita sembahkan dumugi jam 09.00 mangke dipun lajengaken tanya jawab. Ini sekali aja deh. Sekali ini tak berarti sekali selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan, dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, sedaya jamaah kakung miwah putri ingkang minulya, langkung rumiyin kita memuji kelawan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tasih pinaringan rahmat saking Allah sehingga kita tasih sehat, alhamdulillah. Ingkang kaping kalih kita tasih pinaringan hidayah saking Allah, hidayah taufik, hidayah irsyad lan hidayah-hidayah ingkang sanes saha inayahipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih selawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyambakipun ingkang sampun nuntun dumateng kita supados ngrasa agami Islam kanthi leres. Ingkang kaping 3 wonten ing pepanggihan punika kita badhe sinau sesarengan pengantar bab fikih jenazah, khususipun menika namung napa nggih istilahipun bab jenazah ingkang praktis, sebab insyaallah pengurus sampun merencanakan di bulan ini pula insyaallah akan ada praktek pelatihan jenazah. Nanging mboten nggih jenazah asli nggih. Niku mangke napa? Nggih punika jenazah asli tidak boleh untuk latihan. Terus nanti akan ada, maka di sini kita sampaikan secara ringkas. Biasanya pun bab ahkamul janaiz itu kalau di taklim pengajian itu cukup lama karena memang kitab jenazah sendiri itu pembahasannya sangat banyak, sangat luas. Namun wonten ing pepanggihan punika kita akan simpel mawon, sebab ini hanya sebuah pengantar akan melakukan pelatihan perawatan jenazah. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, pilih ketika ada orang meninggal dunia niku ingkang perlu kita lakukan. Ini kita mulai saking meninggal dunia nggih. Supados dipun talqin. Talqin menika bagian saking napa bab fikih ahkamul janaiz. Nah, talqin itu dikerjakan sebelum meninggal, bukan sesudah meninggal. Jadi talqin menika sakderengipun sedo senes sak sasampunipun
sedo. Ampun ngantos pun teng kuburan Mbah mengke nek wonten malaikat mungkar lan nakir rawuh. Nah, jenengan mangendika menawi dipun tangleti man rabbuka jawaban Allah sanes mekaten. Nah, jadi tidak seperti itu. Talqin menika nalika jenazah ini belum meninggal dunia, statusipun dereng dados mayit, belum menjadi jenazah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Supados nuntun tiyang ingkang jelang kematian la ilaha illallah. Sinten mawon ingkang ucapan akhiripun la ilaha illallah insyaallah mlebet swarga. Terus monggo dipun tuntun la ilaha illallah menawi sampun ngucapaken boten perlu dipun tuntun melih. Sampun la ilaha illallah sudah menirukan, tidak usah diajak ngomong yang lain. Lho kok iso? Sebab Nabi ngendika mangkana akhiru kalamihi, barang siapa yang ucapan terakhirnya. Dados menawi ucapan terakhir sampun la ilaha illallah ampun dipun tangleti warna-warna. Engko wis muni la ilaha illallah takoni sik dirasakno napa boyokku cekot-cekot mati. Berarti akhir perkataanipun napa? Boyokku cekot-cekot. Nah, ampun dipun tangleti warna-warna. Tidak perlu ditanya pula mengko kae warisane nggo sapa. Nah, ndak perlu. Mboten perlu ngrembug ingkang mekaten. Cukup talqin la ilaha illallah. Nah, sudah mengucap ndak usah diajak ngomong yang lain. Wis rasa dijak ngomong sik liyane. Suasanakan, kondisikan pada saat orang meninggal dunia itu dalam suasana yang baik. Supados setan boten kerasan, supados malaikat rahmat masuk. Singkirkan patung-patung, singkirkan simbol-simbol agama lain, singkirkan Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, gambar-gambar makhluk, gambar-gambar menyeramkan. Nah, singkirkan musik dan seterusnya. Khawatirnya menawi jenengan mengke napa di ada musik di situ mengke pas ajeng mati malah ngrungokke sik musike niku wau napa cucak rawa meninggal to. Nah, repot. Jadi karena orang itu pada saat proses meninggal dunia godone setan kathah. Biasanya seneng campur sari, pas mau meninggal ono sik nyetel campur sari. Bar muni la ilaha illallah ngerti-ngerti malah muni cucak rawa. Ya wis. Nah, berarti akhir perkataan ini pun apa? Cucak rawa. Terus disingkirkan itu. Termasuk Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, jika punya teman-teman yang biasa judi, gaple dan seterusnya, ojo oleh merak. Engko nek disembranani repot. Gek mari aja sesuk gaple meneh. Oh mati. Sul khotimah napa husnul khotimah? Nah, wong arep sakarat mah dijak guyon warna. Nah, tinggalkan itu. Nah, sesudah meninggal dunia takmidu ainaihi. Nah, pejamkan kedua mata. Jadi kalau sudah meninggal dunia pejamkan mata. Jados Bapak Ibu, ada orang meninggal dunia mata terbuka bukan tanda su'ul khotimah. Nah, dados ketika orang meninggal dunia kok mata terbuka niku senes su'ul khotimah. Ampun ngantos dirasani elek, tidak boleh. Wah, le mati mloloe. Nah, wambian galak kok tidak ada hubungannya. Nah, mboten nonton hubungane. Niku normal. Nah, dados menika perkawis ingkang normal. Maka segera dipejamkan kedua matanya. Ampun ngantos Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, dibiarkan saja. Nabi ngendika innar ruha idza kubita tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh apabila dicabut diikuti pandangan mata. Jadi begitu roh dicabut mata terbuka. Tidak selalu. Namun biasanya jika mata terbuka itu bukan merupakan tanda su'ul khotimah, bukan. Itu normal. Nabi pun ngendika mekaten. Nah, pada saat-saat seperti itu Nabi ngendika
la tat'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Pada saat itu adalah waktu para malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan, maka berkatalah yang baik, ojo ngomong seelek-elek. Nah, jadi ucapkan yang baik, semoga husnul khatimah. Ucapkan yang baik. Nah, termasuk perkataan-perkataan ingkang sanes, perkataan ingkang sae menika diamini kalian para malaikat. Ingkang salajengipun al-i'lan an wafatihi, mengumumkan kematiannya. Nah, monggo boleh diumumkan pada saat meninggal dunia. Memang Nabi pernah melarang mengumumkan, namun ingkang dilarang menika pada saat itu ketika orang-orang itu berteriak-teriak, mengumumkan berteriak-teriak dengan suara bisautin murtafiin wasiyahin, dengan suara yang meninggi dan berteriak-teriak, maka ini manhiyun anhu syar'an, ini dilarang secara syar'i. Nah, adapun pengumuman yang saat ini itu tidak seperti itu, tidak dengan cara berteriak-teriak, ora bengak-bengok, ora nang pinggir dalan, dengan tujuan supados kathah ingkang mendoakan dan menyolatkan jenazahnya. Semakin banyak engkang menyolatkan jenazahnya itu lebih baik. Nah, sehingga monggo kalau mau diumumkan tujuannya supados kathah engkang takziah, kathah engkang dongaaken, banyak yang mendoakan, banyak yang menyolatkan. Sehingga saya sangat jika ada orang meninggal dunia itu ada yang mengingatkan untuk sholat jenazah. Nah, tahrimun niyahah, bagi orang yang ditinggal meninggal dilarang untuk niyahah. Niyahah itu ratapan, dilarang meratap. Nangis boleh ndak? Boleh. Lha apa bedanya meratap? Nangis meninggal ketika air mata mengalir, air mata meleleh, air mata kok meleleh? Terus nggih. Pokoknya luwe mbrebes mili, meninggal nangis. Nah, niyahah niku ngaten iki, aku melu sopo, aku melu sopo, itu namanya niyahah. Ini ku ratapan. Ini tidak boleh, ini dilarang. Nah, Nabi melarang ratapan semacam itu. Alah ngger kok kowe mati sikik dadi mati aku sing tuwa. Lah ini namanya ratapan. Ada ndak yang biasa begitu? Mendengarkan? Ada, itu ndak boleh. Tetapi menawi sekedar nyun sewu Bapak Ibu ingkang minulya, berlinang air mata niku normal. Itu normal, manusiawi. Seorang ayah ditinggal anaknya merebes mili, seorang ibu ditinggal anaknya merebes mili, itu normal. Itu normal. Nah, tidak mengapa. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ingkang tidak normal niku ucapane wau. Nah, terus njeblesno tembok. Apa barange? Nek sirahe lara. Nyuwai kelambi, njambai rambut. Nah, ini namanya ratapan. Ini berdosa, ini dilarang. Sebab Nabi SAW melarang bab ini. Man niha alaihi fa innahu yu'adzibu bima niha alaihi. Barang siapa yang meratap, maka mayit itu akan disiksa dengan ratapan orang yang masih hidup. Nah, terkait hadis ini ada banyak penjelasan. Ada hadis lain, innal mayyita yu'adzabu bima bibuka'il hayyi. Sesungguhnya mayit itu disiksa dengan tangisan orang yang masih hidup. Maksudnya di sini ratapan. Nah, tegese napa? Para ulama menjelaskan jika orang tua itu berwasiat mengko aku tangisono. Jadi kalau tidak berwasiat insya Allah tidak. Namun ini perkara yang dilarang. Nah, Nabi ngendika innal aina tatma'u wal qalb, innal aina tatma'u wal qalba yahzanu. Sesungguhnya mata itu berlinang dan hati itu bersedih. Ini normal. Jadi mata berlinang, hati bersedih boleh, ndak apa-apa. Jadi nek ono sik nangis sesenggukan ben, ndak apa-apa. Jadi cara menghibur orang yang sudah nangis itu aja dijak ngomong tambah seru. Senengke wae. Wis ana wis arep meneng to, sing sabar yo. Ya karang wis tekan pestine mah tambah seru meneh. Nah. Jadi sudah wis meneng, wis iso ngelap ngene malah aku melu sedih, ya wis malah tambah nangis meleh. Baik, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, salajengipun bagian saking bab perawatan jenazah menika
ingkang mula-mula perlu dilaksanakan qada uduyunihi, nglunasi hutangnya atau komitmen melunasi hutang. Niki perkawis ingkang penting. Lebih afdol, lebih utama hutang itu dilunasi dengan harta peninggalan mayit. Nah, jadi nek mayit itu harta peninggalan dilunasi dengan harta peninggalannya. Harta warisnya sebelum dibagi dilunasi dulu hutangnya. Maksudnya ngeten niku. Maksudnya sebelum membagi harta waris, hutangnya dilunasi dulu. Ampun ngantos warise wis dibagi, utange ra ono sik tanggung jawab. Nah. Ono ya, lho kok ono. Oh. Nah. Jadi warisnya ini diutamakan nggo bayar hutang sebelum dibagi. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, nafsul mukmin mu'allakum bidainihi. Jiwa seorang mukmin menika tertahan oleh hutangnya hatta yuqta anhu, sampai hutangnya dilunasi. Jadi jiwa seorang mukmin tertahan oleh hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Dados Bapak Ibu memang iki terkait masalah hutang ketoke enteng ning abot. Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, perkawis ingkang penting babakan merawat jenazah menika adalah melunasi hutangnya. Hutang ingkang dipun maksud bukan hanya hutang kepada sama manusia, nanging juga hutang kepada Allah. Duwe hutang nazar napa mboten? Ternyata orang tua punya hutang nazar, maka dilunasi. Nazare apa? Arep gawe masjid, aja malah tok-toke lali. Nah. Arep kurban, jangan sampai malah pura-pura lupa. Wis ndek nazar sesuk aku tahun ngarep sapine arep tak nggo kurban. Malah meneng wae ben liyane ra reti kok. Terus didol dhewe, ya ini berdosa. Nah, Allah ngendika faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Barang siapa yang mengganti sesudah mendengar pesan tersebut atau nazar orang tua yang sebelum meninggal itu, maka dosanya bagi yang menggantinya. Terus menawi piyambakipun ingkang mendengarnya itu kok tidak menyampaikan, tidak menunaikan atau menggantinya, maka dia berdosa. Baik Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niku babakan masalah hutang. Salajengipun napa? Niki singkat nggih, kita percepat karena Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sekali pertemuan ini bab ahkamul janaiz. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang di bab salat seperti yang kemarin. Ingkang salajengipun Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa istirja. Semua kembalikan kepada Allah, wa doa, berdoa kepada Allah, wa sabru, sabar. Sabar ingkang berpahala, sabar ingkang ganjarane gede, as-sabru inda sotmatil ula, pada saat musibah pertama. Berapa banyak seorang suami ditinggal istrinya setelah menikah lagi bisa sabar. Gitu. Ini bar ditinggal pripun? Bar ditinggal sedih, nangis, gulung-gulung. Lah ini tidak sabar. Sabar itu pas kena musibah. Berapa banyak orang rumahnya kebakaran niku gulung kuming, mbasan wis di omah meneh muni sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu pada saat kena musibah pertama. Nah, ada orang dompetnya hilang, pas dompetnya hilang, wah goleke gulung kuming. Nah, begitu wis ketemu, wis oleh ganti, muni sabar. Itu bukan sabar. Sabar niku pada saat dompet hilang ya ora apa-apa, dudu rezekine. Nah, ini luar biasa. Ono apa orang ngono kuwi? Ya, itu namanya sabar pada saat pertama. Nah, ingkang salajengipun kita masuk kepada kewajiban ingkang utama. Dados kewajiban pada saat orang meninggal dunia niku ingkang utama sepisan memandikan. Kedua, mengafani. Ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, dados kewajiban kita niku astunipun namung niki.
Lah kok ana warna-warna kae sik liya-liyane kae, ana 100, 200, 200 enten. Nah, 1000 terus pinten mulai? Setahun itu bukan kewajiban. Kewajibannya cuma 4. Napa mau? Memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Niku mawon wajib kifayah. Berasa wajib kifayah? Wajib kifayah itu wajib sejumlah yang mencukupi. Terus disebut fardu kifayah, itu fardu sejumlah yang mencukupi. Jadi kalau sudah tercukupi tidak wajib lagi. Contoh memandikan, hukumnya apa? Fardu kifayah atau wajib kifayah. Cukupnya berapa orang? 3 orang, ya wis teluwi, ojo sak kampung ngedusi kabeh. Keluarganya keluarga besar, saudaranya ada 12, gitu. Apa anake 12 mau ngedusi kabeh? Mboten, sejumlah yang mencukupi. Nah, kira-kira cukup dimandikan berapa orang? 3, ya sudah, itu namanya wajib kifayah. Beda dengan wajib ain. Kalau wajib ain itu semua, setiap individu, setiap orang, niku namanya wajib ain. Jadi semua, contohnya napa? Salat, sak kampung kudu salat kabeh. Nah, itu namanya wajib ain. Nah, niku sak kampung kudu salat kabeh, sak negara kudu salat kabeh, se-Islam kudu salat kabeh. Namanya wajib ain. Tapi memandikan jenazah itu wajib kifayah, sejumlah yang mencukupi. Nah, idza matal muslim, jika ada orang muslim meninggal dunia, saghiran au kabiron, baik kecil maupun besar, tua nopo enom, wajaba taksiluhu, wajib memandikannya. Sawa ungkana jasaduhu kamilan au kana ba'duhu, sama saja jasadnya sempurna atau cuma sebagiannya. Ternyata hilang di Kali Progo misalnya, cuma misalnya loh, yang ketemu cuma sebagian, tetap wajib dimandikan. Sik ketemu tangane tok. Nah, yang ketemu apanya? Badannya tok, tetap dimandikan. Jadi tetap dimandikan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang mati syahid di medan perang. Ingkang mati syahid di medan perang menika mboten dimandikan. Jadi mboten dimandikan. Sebab fa inna kulla jurhin, setiap lukanya, au kulla damin, setiap darahnya, yafuhu miskan yaumal qiyamah, akan menghembuskan aroma kasturi pada hari kiamat. Jadi darahnya, lukanya itu akan beraroma wangi kasturi. Siapa? Orang yang mati syahid akan menjadi saksi. Selain mati syahid tetap dimandikan. Siapakah yang berhak memandikan? Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, yang paling berhak memandikan jika suami maka istrinya, jika istri maka suaminya. Nah, nek iso tur mentale kuat. Nah, mentale ora kuat ojo mah semaput. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, kalau laki-laki yang memandikan laki-laki, kalau perempuan yang memandikan perempuan, loh tadi istrinya, itu yang dimaksud adalah jika berlainan jenis. Kalau suami yang memandikan istrinya, jika istri yang memandikan suaminya. Tetapi Bapak Ibu, jika ada yang sejenis, maka laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Jadi yang lebih berhak adalah perempuan dimandikan perempuan, laki-laki dimandikan laki-laki. Maka kalau misalnya seorang ayah yang memandikan anaknya yang laki-laki, kalau seorang ibu yang memandikan anaknya yang perempuan. Nah, kalau ternyata tidak ada, maka kerabat dekatnya. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, tim jenazah wau mengarahkan. Nah, sebab belum tentu setiap keluarga menika saged memandikan
jenazah. Entah timnya itu namanya apa. Ono sing jenenge Bunga Selasih, ono sing jenenge tim jenazah, ono sing jenenge napa? Kamboja, ono sing jenenge kaum Rois. Pokoknya niku tim intine. Nah, niku hanya mengarahkan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dados laki-laki nggih laki-laki, perempuan juga perempuan. Maka selama masih ada laki-laki ya laki-laki, selama masih ada perempuan, kalau perempuan ya perempuan. Nah, insya Allah nek wong ngene dhewe jumlah laki-laki perempuan seimbang, sehingga tidak perlu perempuan dimandikan laki-laki atau sebaliknya, kecuali suami atau istrinya. Nah, tesih kathah to iki? Gadah kerabat laki-laki nggih, gadah kerabat laki-laki nggih. Aman nggih, perempuan gadah kerabat perempuan nggih, aman, tidak ada masalah. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lan dalam proses memandikan tersebut hendaknya dalam keadaan tertutup. Nah, terus jenazah itu dalam keadaan tertutup, tidak boleh dibuka. Apa Bapak Ibu ingkang minulya? Aibnya, apalagi auratnya. Maka Bapak Ibu, Nabi menganjurkan liyaksil mautakum al-ma'mununa. Jadi hendaknya orang yang memandikan itu orang yang amanah. Maka kalau memandikan jenazah orangnya amanah, tidak membuka aib, tidak membuka aurat, maka usahakan di tempat yang tertutup. Nah, ampun ngantos mung ditutupi ngangge napa nika? Jarik mah nginjen ngenten iki to. Nah, jangan, tapi di tempat yang tertutup sehingga tidak ada orang lain yang melihat. Termasuk engkang memandikan tidak boleh melihat. Bagaimana caranya? Ditutup jika laki-laki antara pusar sampai lutut. Ditutup pakai kain. Kain oleh, anduk oleh, pokoknya ditutup. Nah, tutupnya jenengan gadahi nopo, sing penting sopan lumrah. Nah, tutupnya warnanya nopo bebas. Nah, tapih ya oleh, nah, jarik ya oleh. Yang penting ditutup. Lumrahipun biasanipun di tempat kita pakai jarik atau pakai handuk ya monggo, itu adat di tempat kita. Ada penutup lain silahkan. Intinya ditutup. Jika perempuan maka ditutup di bagian bawah leher sampai ke lutut. Nah, sehingga menggosoknya itu di bawah kain penutup. Jadi menggosoknya di bawah kain penutup. Nah, napa istilahnya? Ngerogoh. Nah, tidak dibuka, ditang-tangno. Nah, Bapak Ibu, itu adalah adab kita kepada mayit. Jangan sampai melihat kepada auratnya. Dan pada saat menutup, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, ini kita belum sampai ke proses memandikannya nggih, baru ke teknisnya. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi di tempat yang tertutup pakai kain penutup, usahakan juga yang memandikan ngangge sarung tangan. Nah, untuk apa? Supaya terhindar dari pertama najis, yang kedua penyakit. Nah, apa meneh niki nembe Covid. Untuk Covid-19 ini tidak cuma ngangge sarung tangan, ngangge napa niku jenenge? Sik koyo astronot. Nah, itu ada pertimbangan najis, ada pertimbangan medis. Maka saya sangat menawi Bapak Ibu di tim jenazah itu punya sepatu bumbung. Supaya air yang mengalir itu najisnya tidak mengenai kaki, dan jika penyakit maka juga tidak nempel ke tubuh kita. Karena bisa jadi mungkin sakitnya bisa menular. Terus pakai standar medis yang lain yang menutupi dada misalnya, atau pakai sarung tangan, pakai masker. Nah, kenapa? Ini standar medis dan standar supaya terjauh dari bahaya, Dalam hadis ada hadis la dororo wala diroro, jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain, membahayakan sengaja maupun tidak sengaja. Maka Bapak Ibu nanti kalau misalnya dalam pelatihan ada petunjuk-petunjuk medis seperti itu, ikuti. Nah, dengan tujuan supaya
terjauh dari mara bahaya, apalagi jika orang yang bersangkutan diketahui punya sakit yang sakitnya mungkin menular. Sehingga penting. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niku mengenai masalah teknisnya. Salajengipun Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, memandikan jenazah, jika kita bisa mandi saat sholat, jika kita bisa mandi saat junub, jika Bapak Ibu bisa mandi pada saat mau sholat Jumat atau saat junub, itu cara memandikannya sama persis. Cuma bedanya kalau mau mandi sholat Jumat nggo awake dhewe, ini untuk jenazah. Nah, semua bisa podo. Nggak perlu saya jelaskan berarti. Wis iso kabeh to. Ada kalau ibu-ibu tidak pernah sholat Jumat, sama seperti pada saat mandi selepas nifas, mandi selepas haid, saged sedaya nggih? Saged. Nah, podo. Bedanya kalau mandi selepas haid dinggo awake dhewe untuk diri sendiri, tetapi ini diterapkan untuk jenazah. Nah, kok ternyata isih bingung? Maka prinsip memandikan mandi janabat atau mandi mau sholat Jumat atau mandi jenazah itu prinsip utamanya ada 3 prinsip utama. Ternyata kok sunah-sunahnya lali, wis ngadep mayit grogi. Nah, mungkin mboten? Mungkin. Urung tahu ngedusi jenazah, ngedusi pertama grogi tur deg-degan. Nah, gitu. Tidak pernah bersentuhan dengan mayit, demok wae merinding mengkirik. Nah, lali opo ya sikik dewi. Nah, njur kepiye ya iki? Nah, lupa. Mungkin ndak itu? Mungkin. Nah, wong urung tahu. Nah, maka prinsipnya ada 3. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang pertama adalah harus niat. Nah, jadi mandikan jenazah sama dengan mandi wajib, ada niat. Prinsip yang kedua, najisnya hilang. Nah, prinsip yang kedua, najisnya hilang. Prinsip yang ketiga, Bapak Ibu ingkang minulya, harus basah semuanya. Nah, teles kabeh. Nah, jika ternyata jenengan lupa sunah-sunahnya, sudah melakukan 3 hal ini, mandinya sudah sah. Nah, napa wau? Niat. Nomor 2, najisnya hilang. Nomor 3, basah semua. Nah, gampang napa angel? Gampang. Pripun Bu? Nek mboten wedi, ternyata si angel. Apa meneh niki kula jelasno sunah-sunah tambah mumet meleh mungkin. Baik. Sebelum melakukan proses mandi, Bapak Ibu ingkang minulya, bajunya dibuka dulu. Nah, tadi kita sampaikan bajunya dibuka dulu, digunting nggih. Kenapa tidak ditarik? Bisa lecet. Karena badannya tidak lentur. Nah, bisa lecet, tapi digunting bajunya. Nah, karena kalau ditarik mungkin lecet karena tidak lentur. Maka digunting, atau kalau misalnya baju ya cukup dibuka kancingnya, digunting di sini lebih enak, dilulus alon-alon. Nanti teknisnya biar diajari yang bagian praktek, ini teori. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tadi tutup auratnya di tempat yang tertutup. Laki-laki yang mandikan laki-laki, perempuan yang mandikan perempuan. Nah, pertama-tama hilangkan dulu najisnya. Jangan kebalik, baru wudhu lagi ngilangin najis. Nah, jadi hilangkan najis dulu. Caranya bagaimana? Bebas. Cara menghilangkan najisnya bagaimana? Bebas. Intinya najisnya hilang. Biasanya yang direkomendasikan di tempat kita, mayatnya diangkat sedikit bagian badannya. Diapakno ya. Nah, disonggo kan begini. Nah, disonggo begini, lalu ditekan bagian perutnya alon-alon ya, ampun tidak. Nah, jadi itu kasar namanya. Jadi pelan-pelan ditekan, diurut. Nah, apa namanya? Dijungkeng. Oh nggih, monggo. Istilahnya nopo? Intinya kalau tadi orangnya berbaring lalu diangkat sedikit, ditekan di sini. Jadi kalau orang meninggal itu klepnya sudah dol.
Jadi klepnya dol. Maka kalau ditekan itu isinya akan keluar. Nah, kenapa kalau orang masih hidup tidak? Karena ada pengendalinya, ono klepe. Nah, klepe sih normal. Begitu meninggal klepe dol. Maka begitu ditekan isinya keluar. Jadi Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, najisnya dibersihkan semua, dihilangkan. Yang di lubang-lubang tubuh dibersihkan semua, termasuk giginya gosok, ojo nganggo odol nggih. Rasah dikekemoni. Tapi cukup dipakai jari, jadi jari kiri. Jadi cukup digosok-gosok. Nah, bukan digosok pakai anu lho, napa? Pakai apa istilahnya? Pepsodent apa pakai apalagi pasta gigi tidak perlu, tapi cukup dibersihkan saja. Nah, dikesut, kalau bahasa istilah Jawa ini dikesut. Kalau istilah Indonesia ini apa itu? Karena beda, istilah sikat sama kesut itu beda. Apa bahasa Indonesianya apa? Kenapa Pak? Ada yang tahu? Jadi karena kalau disikat kan dingin-dingin ya, siram banyu enggak, tapi intinya giginya dibersihkan, mulutnya dibersihkan. Nah, jangan diisi air mulutnya karena nanti akan keluar. Jadi jangan diisi air. Tapi cukup napa? Apa jenenge iki? Dikesut apa dilap? Ya intinya begitu. Nah. Baik. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, jika sudah semua, jadi sudah dibersihkan, najisnya semua sudah hilang, baru kemudian proses diwudukan. Nah, jadi baru kemudian wudu. Nah, jadi tadi najisnya dihilangkan itu termasuk nyun sewu saya rodok saru diceboki bagian kemaluannya, diceboki bagian belakangnya. Ingat tetap pakai sarung tangan, tetap pakai alat untuk menggosok, tidak bersentuhan langsung, dibersihkan semua lubang tubuhnya sudah bersih dari najis, sudah giginya dibersihkan, mulutnya dibersihkan, lalu kemudian baru diwudukan. Nah, sama seperti ketika wudu, bedanya tidak pakai kumur-kumur. Nah, jadi bedanya tidak pakai kumur-kumur. Nah, jadi monggo tidak pakai hidungnya, tidak perlu diseni banyu ya, cukup dikesut saja. Nah, monggo. Sudah tahu urutan wudu? Apa perlu saya menjelaskan wudu urutannya? Mah kesuwen mengke. Sudah paham nggih? Baru setelah wudu kemudian dimandikan. Jadi baru kemudian dimandikan, disiram bagian yang pertama dikeramasi, kemudian disiram bagian yang kanan, baru kemudian yang kiri. Nah, jadi disiram bagian yang kanan dulu, kemudian bagian yang kiri. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, tsumma yaksilu sa'ira jasadihi. Kemudian dimandikan seluruh tubuhnya, dimulai dari atas sampai bawah. Jadi tadi kepalanya, kemudian bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Dan ini satu kali sudah cukup, tetapi kalau bisa diulang 3 kali. Nek cara Jawa ini dibilas ping 3. Dan jika memungkinkan boleh diulang lebih dari 3 kali. Nah, jadi jika memungkinkan karena kotorannya masih, ternyata jenazahnya ini orang gila dan diketahui setahun tidak mandi. Nah, wes ditusi ping 3, kok rasanya saya pliket-pliket. Nah, maka kemudian diulang lagi sampai 5 kali. Nah, kalau ternyata masih kotor, diulang lagi boleh enggak? Boleh. Nah, diulang lagi boleh. Jadi 3 kali, 5 kali, 7 kali boleh sesuai dengan kebutuhan. Monggo sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah cukup 3 kali ya sudah 3 kali, enggak usah diulangi lagi. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, tadi menggosoknya kalau bisa, Bapak Ibu ingkang minulya, airnya dicampur dengan daun bidara.
Nabi mengatakan bima'in wasidrin, dengan air dan sidr. Sidr itu daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, bisa pakai yang serupa. Apa itu? Sobunan, sabun. Jadi daun bidara itu kalau dulu tidak ada sabun, maka pakai daun bidara. Nah, kalau misalnya pakai sabun tidak pakai bidara, boleh tidak? Boleh. Sudah ada sabun pakai bidara, boleh tidak? Boleh. Karena ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada golek daun bidara ya ora gampang. Nah, tenggen kula garik metik, nang ngarep omah ono, nang tan omah ono. Nah, tapi kalau di tempat lain kadang-kadang, oh di sini ada, sebelah itu daun bidara banyak. Tempatnya Pak siapa itu? Ya. Oh di depan juga ada di sini. Nah, di sini juga ada ternyata. Nah, di sini juga ada. Jadi Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dengan daun bidara. Jika mayitnya perempuan, maka jadikanlah rambutnya dikepang menjadi 3. Apa bosone itu? Di kelabang napa kepang? Nggih, manut kula istilahnya napa. Nah, jadi monggo di kelabang. Nah, napa di kepang nggih. Istilahnya monggo kula manut. Intine pun dong nggih. Nah, itu silahkan. Tsumma yudha alaihil hanut, lalu diberikan wewangian. Jadi kalau bisa memang napa Pak? Ya, diberi wewangian. Niki mengenai masalah memandikan jenazah. Jadi prinsip memandikan jenazah gampil nggih? Mudah nggih? Maka Bapak Ibu semua tidak perlu ragu untuk memandikan jenazah. Lali ingat prinsipnya. Napa mau? Niat, najis hilang, basah semua sah, walaupun kolak-walik. Walaupun kolak-walik. Nah, pripun Pak? Yang penting prinsip ini ojo kleru. Ternyata najisi rong hilang. Nah, lah ini keliru. Ternyata ono sing rong teles. Nah, ini keliru. Nah, tetapi ingat tadi wudu dan seterusnya itu adalah sunnah-sunnah yang dikerjakan. Kanan dulu itu sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Jadi urutan-urutan tadi. Nah, menutup aurat wajib nggih. Auratnya tetap ditutup. Jadi Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, daun bidara juga sifatnya tidak wajib. Nah, jadi gampang memandikan jenazah, tidak sulit. Nah, iso mandi wajib sama halnya bisa memandikan jenazah. Yang pernah mandi karena haid atau menstruasi bisa memandikan jenazah. Podo plek ketiplek. Nah, yang pernah mandi Jumat bisa memandikan jenazah, sama plek ketiplek. Nah, jadi sama, mudah. Nah, yang beda hanya cara membersihkan najisnya. Nah, karena kalau kita kan mau mandi jenazah tidak perlu diurut dulu toh. Kalau kita mau mandi sendiri itu maksud saya, mandi wajib janabat tidak perlu diurut sendiri. Baik. Nah, Bapak Ibu, jika tidak mungkin dimandikan maka bisa ditayamumkan. Jadi kalau tidak mungkin dimandikan maka bisa ditayamumkan. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu ingkang minulya, ini mayitnya korban kebakaran. Kalau dimandikan rontok, atau dia ditemukan sudah berhari-hari, sehingga menurut dokter ini kalau dimandikan ini akan menimbulkan aroma yang kurang sedap dan juga membahayakan. Engko iso ora doyan mangan misalnya. Maka cukup ditayamumkan. Bagaimana cara tayamumnya? Seperti ketika kita tayamum pakai tangan kita, bukan pakai tangan mayit. Nggih, engko ndak kleru, engko jenengan geret-geret tangane. Bukan. Jadi pakai tangan yang mentayamumkan, bukan pakai tangannya mayit. Nah, itu kalau sudah ditayamumkan tidak perlu dimandikan. Jadi misalnya Bapak Ibu ingkang minulya, menurut rekomendasi dokter tidak mungkin dimandikan, ya sudah tayamumkan. Termasuk jika ada perempuan meninggal dunia, suatu saat piknik di satu pulau, laki-laki bersama dengan perempuannya satu meninggal, tidak ada laki-laki di situ, maka kalau mau dikuburkan di sana ditayamumkan. Loh, kenapa tidak dibuka? Kan laki-laki semua.
Tidak boleh buka. Nah, maka ditayamumkan. Demikian pula sebaliknya. Nah, piknik di satu tempat, di satu pulau terpencil begitu, atau di tengah hutan, penelitian misalnya, perempuan semua, laki-lakinya satu, meninggal. Nah, apa yang dikerjakan? Ditayamumkan. Nah, kenapa tidak dimandikan? Loh kan yang lain perempuan semua, kan tidak boleh, bukan mahram. Nah, baik, lanjut mengkafani. Nah, mengkafani, menguburkan ya perlu kita jelaskan ya. Kita mengkafani, sudah jam 9 sebenarnya. Oh ya, dalil suami mandikan istrinya atau istri mandikan suaminya itu Aisyah semoga Allah meridhoinya pernah disebut oleh Rasul, laumut jika engkau meninggal, la ghasaltuki wa kafantuki, maka aku yang memandikanmu dan aku yang mengkafanimu, kata Rasul. Nah, jadi suami bisa memandikan istri. Demikian pula sahabat Ali radhiyallahu anhu ghasala Fatimah, yang memandikan Fatimah istrinya, istri dari sahabat Ali. Yang memandikan adalah sahabat Ali sendiri. Fatimah itu putri Nabi. Pada saat meninggal yang memandikan sahabat Ali. Sek penting kuat. Pas memandikan semaput. Alah bune kok kowe mati sithik wis mah nglumbruk nang kono. Ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wajib mengkafaninya. Jadi wajib untuk mengkafaninya. Bagaimana cara mengkafaninya? Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, prinsip kafan itu yang penting rapat. Jadi prinsip kafan itu yang penting rapat. Jadi mengkafani itu yang penting rapat. Teknisnya bagaimana itu urf. Setiap daerah berbeda-beda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Jadi prinsipnya laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Nah, dan yang terbaik min siyabikumul bayat, yang berwarna putih. Jadi kafan yang baik yang berwarna putih. Lah kalau warnanya hijau boleh. Saya bilang boleh loh. Sunnahnya putih. Lah kalau warnanya misalnya coklat boleh. Nah, pakai mendong boleh. Nah, jadi boleh. Berapa Pak? Nah, dalam keadaan darurat misalnya karena gempa bumi disapu tsunami begitu ya. Toko kafane ra ono sing buka ternyata toko kain. Nah, toko kain saja nganggo kain-kain sisa warnane mung gari coklat, ya sudah pakai coklat. Nah, kebakaran yang tersisa tinggal mendong, tahu mendong ya? Nah, maka apa mendong itu? Nah, kloso mendong. Nah, itu tikar yang terbuat dari pandan. Karena dulu ada sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu kain kafannya kurang. Bagian atas pakai kain kafan, bagian bawah pakai rumput idkhir. Rumput idkhir itu ya kalau di sini serupa seperti tadi mendong. Nah, jadi itu sahabat Mus'ab bin Umair. Itu boleh. Jadi warnanya tidak harus putih, tapi sunnahnya putih. Insya Allah di tempat kita orang kangelan golek putih. Ojo ngewai-wai adat kok malah diprotes wong sak kampung atau malah viral. Nah, jadi nanti malah viral itu rupane hijau atau biru. Atau malah pink, aneh-aneh. Jadi, boleh enggak itu? Boleh selama menutup aurat. Tetapi ingat jangan berbuat yang membuat orang kemudian ghibah. Nah, karena sunnahnya putih dan tidak ada kesulitan untuk mencari yang berwarna putih. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai teknisnya nanti jangan kaget karena kalau kita lihat misalnya ormas satu dengan ormas yang lain ada sedikit perbedaan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kampung satu dengan kampung lain agak berbeda. Prinsipnya tadi rapat. Kalau perempuan kayaknya 5, kalau laki-laki kayaknya 3. Sudah. Nah, kafannya. Ya. Baik Bapak Ibu, dan mengikat talinya itu tidak harus 7. Boleh
3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Tidak ada dalil yang mengharuskan 7. Itu adalah uruf kaum muslimin. Bayi keguguran umur 4 bulan di kandungan, tok taleni 7 kaya apa? Ya, kaya apa monggo? Jadi itu adalah uruf kaum muslimin, kebiasaan kaum muslimin 7. Tetapi tidak ada dalil yang menjelaskan harus 7. Jadi kalau 3 sudah mencukupi ya 3. Ternyata mayitnya panjang, tingginya 2 meter. 7 kok kurang, tambahi 9. Boleh enggak? Boleh. Jadi enggak apa-apa. Nah. Ya. Ya ganjil. Ya, ganjil. Sehingga kalau misalnya karena tadi tingginya 2 meter, nah, atau meninggalnya jingkrung ra iso dilempeng, nek lenali 7 isih nglendong ya sudah. Ditali ditambahi supaya tidak nglendong karena sudah terlanjur jingkrung. Konangan wis 2 dino dilempeng angel. Ya bungkusnya bagaimana? Ya tetap jingkrung. Mau diluruskan? Ya kalau baru 5 jam, 6 jam. Kalau sudah 2 hari, 3 hari, mah poklek mangke. Nah, maka dikafani ya seperti itu. Maka butuh tali lebih banyak, butuh tali lebih banyak. Nah, jadi tidak mengapa. Bapak Ibu, kemudian juga tali di sebelah kiri itu adalah urf. Nah, jadi talinya di sebelah kiri. Nah, kenapa tidak di kanan? Mungkin nak ngubur li nguculi angel. Karena dimiringno tengen berada di sebelah bawah. Maka talinya dibuat yang sekali tarik lepas. Talinya diposisikan di sebelah kiri semua. Nah, sehingga begitu sudah terposisikan dengan baik tinggal tarik selesai. Coba kalau misalnya talinya ada yang di kanan, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di kiri, itu petugas kuburnya ya judek. Lepas atas, mana lagi nih? Oh, balik bawah. Mana lagi? Oh, depan. Ya. Maka itu semata-mata uruf kaum muslimin, kebiasaan kaum muslimin untuk memudahkan melepas tali. Nah, yang biasanya kalau perempuan dikasih bawahan, kasih basahan, ya kan? Kemudian dibuatkan baju, kemudian dibuatkan apa namanya? Kerudung, alas kepala, kemudian buatkan kerudung. Setelah itu baru kain yang menutupi semuanya, yaitu bagian dari uruf kaum muslimin. Kemudian juga kalau laki-laki misalnya tidak perlu pakai yang lebih banyak, tadi kan tidak perlu 5 tapi cukup 3, hanya basahan, kemudian kalau mau dikasih sorban, atau kemudian setelah itu ditutup semuanya, ya monggo. Ini adalah bagian dari uruf kaum muslimin. Silahkan biasanya seperti apa, prinsipnya rapat semuanya tertutup itu sudah benar. Jadi itu sudah benar. Sehingga cara mengkafani itu juga mudah. Yang penting rapat, maka itu sudah benar. Kalau perempuan kayaknya 5, laki-laki kayaknya 3. Gampang nempangel, mudah. Nah, kadang-kadang yang buat kita ribet itu karena menganggap harus begini, harus begitu. Nah, padahal itu tidak ada dalil yang menjelaskan keharusan seperti itu. Jadi prinsipnya adalah rapat. Ini mengenai masalah memandikan, mengkafani. Menyolatkan insya Allah sudah bisa semua. Kemudian menguburkan mungkin suatu saat di pertemuan lain kita bisa bahas sekilas. Jadi ini hanya pengantar sebelum praktek pelatihan memandikan dan mengkafani. Prakteknya hanya memandikan dan mengkafani ya, tidak menguburkan ya. Oh ya, jadi berarti kita sudah berikan pengantar. Kita sudah berikan pengantar untuk memandikan dan mengkafani. Karena nanti tidak ada praktek menguburkan, maka juga kita tidak bahas praktek menguburkan, tidak ada pengantarnya. Begitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah. Beliau wonten pamriksa wekdal kita aturaken dhumateng Ibu Sarjinah. Apa? Wudu ya. Yang kedua, saya mau tanya
diberikan kepada jenazah waktu yang jenazah itu saja. Kemudian apa yang diberikan kepada jenazah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Ketika kita mensolatkan jenazah itu kan, apabila jenazah laki-laki bagi imam ya ini berdirinya sejajar dengan kepala. Ya. Kalau jenazahnya perempuan sejajar dengan perut. Itu pernah suatu ketika saya melayat itu si jenazah itu posisinya kepalanya di selatan. Baik, kita jawab dulu. Pertama, untuk pujian bagi si jenazah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita sebagai orang yang masih hidup tidak perlu kemudian memuji-muji secara berlebihan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Khawatirnya itu menjadi ratapan. Tetapi sekedar menyebutkan apa istilahnya orang baik, tidak ada masalah. Maka saya sarankan untuk orang yang sudah meninggal tidak perlu kemudian dikultuskan atau dipuji-puji secara berlebihan. Jadi seperti biasa saja. Karena Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultus individu itu berawal dari pujian-pujian kepada makhluk. Maka lebih baik kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah teguhkan dia. Itu doa yang paling singkat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kepada orang yang sudah meninggal dunia itu yang paling bijak adalah mendoakan. Jadi mendoakan, memohonkan ampun. Keburukannya tidak usah dibuka, kebaikannya tidak usah dikultuskan, karena ini sangat berbahaya kalau kemudian kita mengkultuskan karena mungkin orang soleh, karena mungkin orang terpandang, lalu kemudian kita mengkultuskannya. Tidak selayaknya kita istilahnya memuji orang atau makhluk secara berlebihan. Jadi sekedar menyebut kebaikannya, mudah-mudahan la ba'sa bi, mudah-mudahan tidak apa-apa, tapi tidak usah dilakukan secara berlebihan. Ada yang belum terjawab, Ibu? Ya, maksudnya itu bukan, maksudnya itu zikir atau apa itu loh, ada yang bersama-sama itu loh. Zikir ya? Oh ya, maksudnya mendoakan. Oh ya, baik. Jadi ibu-ibu, bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Islam sudah mengajarkan kepada kita untuk menyolatkan jenazahnya. Maka kalau sudah disolatkan jenazahnya, itu bagian dari fardu kifayah yang sudah kita kerjakan. Maka doakan pada saat sholat jenazah atau doakan selepas penguburan, karena doa yang dituntunkan bagi jenazah itu adalah sholat jenazah. Yang kedua adalah pada saat selepas memakamkan. Adapun selain itu adalah kalau pada saat menziarainya atau doa-doa yang sifatnya didoakan oleh keluarganya atau doa-doa umum kaum muslimin. Karena setiap hari kaum muslimin sesungguhnya juga sudah mendoakan orang yang sudah meninggal. Pada saat Jumat, Allahumma gfiril muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Itu adalah doa untuk orang yang sudah meninggal dunia, untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, laki-laki maupun perempuan. Ini adalah potret kaum muslimin, persaudaraan tidak hanya pada saat masih hidup, tapi juga pada saat sudah meninggal dunia. Dan seluruh kaum muslimin di dunia saling mendoakan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.
dan banyak doa yang lain, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan seterusnya. Atau doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, li saghirina wa kabirina, li dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina, dan seterusnya. Ada banyak doa-doa. Ya Allah, ampuni kami yang ada di sini, ampuni yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, yang kecil maupun yang besar, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang hadir maupun yang tidak hadir. Itu adalah bagian dari doa-doa yang bisa kita panjatkan. Adapun mendoakan dengan cara kumpul bersama-sama di waktu tertentu, dengan cara tertentu, dengan ubo rampe tertentu, maka itu tidak ada tuntunannya. Maka tidak perlu kemudian kita mengagendakan apa istilahnya ritual tertentu dengan ubo rampe tertentu dengan waktu tertentu, itu tidak diperlukan. Maka sifatnya silahkan keluarganya bisa mendoakan setiap saat, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa orang tuanya, anaknya, cucunya, ponakannya, keluarganya, semua bisa mendoakan, termasuk seluruh kaum muslimin bisa mendoakan. Bahkan setiap hari yang sifatnya doa untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, setiap Jumat sudah mendoakan. Nah, begitu Bu nggih? Masih belum jelas? Apa itu? Ya. Baik, ulang tahun kematian. Oh, baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ulang tahun kematian maksudnya. Saya biasanya mendengar tuh ulang tahun yang masih hidup. Itu pun ulang tahun yang masih hidup, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terjatuh ke dalam israf. Jadi kalau orang yang masih hidup ulang tahun itu bisa terjatuh dalam israf. Apa itu israf? Pemborosan. Kemudian apalagi mubadir, telur dilempar-lempar, ya kan? Kue dilempar-lempar. Nah, tidak cuma mubadir, kadang-kadang membahayakan orang lain. Itu ulang tahun yang masih hidup. Itu saja bisa terjatuh dalam israf, bisa terjatuh dalam mubadir, bisa terjatuh dalam membahayakan orang lain. Nah, kalau ritualnya dengan apa? Ulang tahunnya dengan cara apa? Membuat zikir tertentu, maka juga terjatuh dalam perkara bid'ah nanti. Nah, itu ulang tahun orang yang masih hidup, itu pun bermasalah di situ. Jadi bisa pemborosan, bisa mubadir, bisa membahayakan orang lain. Bahkan kalau harus dengan ubo rampe tertentu dalam rangka ulang tahun Mas Agus Saptono, maka akan dibacakan zikir sebanyak 7.000 kali, kemudian menyebut namanya sebanyak sekian kali. Nah, maka ini menjadi bid'ah. Nah, padahal itu ulang tahun orang yang masih hidup. Ini cuma misalnya Mas Agus nggih. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah meninggal dunia? Maka juga tidak perlu ulang tahun. Kalau misalnya ada ulang tahun, maka nanti ada yang ulang tahunnya 1000 tahun. Nah, karena orang meninggal ini usianya tidak terbatas. Ya kan? Nanti mau berapa ulang tahunnya? Kira-kira mau sampai berapa generasi, berapa keturunan? Maka bisa terjatuh dalam pemborosan, terjatuh dalam mubadir, bisa terjatuh dalam apa tadi? Nah, bid'ah. Nah, sehingga ketika kita ulang tahun orang yang masih hidup bisa terjatuh di situ, apalagi ulang tahun orang yang sudah meninggal dunia. Itu sangat mungkin terjatuh dalam perkara bid'ah karena melakukan apa istilahnya ubo rampe tertentu. Dalam berdoa harus pakai buah tertentu misalnya. Dalam berdoa harus pakai hari tertentu misalnya. Kemudian dengan cara tertentu misalnya, maka menjadi bid'ah. Silahkan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, boleh, bahkan dianjurkan, tapi tidak perlu pakai cara-cara yang membuat menyulitkan diri kita sendiri. Saat ziarah silahkan berdoa, saat takziah silahkan berdoa, saat di sela-sela waktu Anda silahkan mendoakan. Begitu Bu nggih. Jadi jangan sampai terjatuh dalam perkara yang tidak dituntunkan. Karena dulu di zaman Nabi juga ada kakek beliau sudah meninggal lebih dulu,
paman beliau Hamzah sudah meninggal lebih dulu, Khadijah sudah meninggal lebih dulu. Apakah ada waktu itu ulang tahun meninggalnya Khadijah? Nah, kira-kira keluarga siapa yang romantis? Rasulullah keluarganya sama Khadijah romantis enggak? Romantis. Apakah ketika Khadijah meninggal diberi ulang tahun? Ulang tahun pertama atas meninggalnya Khadijah. Nah, lalu para sahabat diundang, lalu kemudian baca zikir tertentu? Kan tidak. Padahal Rasul adalah contoh teladan kita bersama dan beliau adalah keluarga yang sangat harmonis dan romantis. Tetapi beliau tidak melakukan ulang tahun atas meninggalnya Khadijah. Beliau juga tidak mengadakan ulang tahun atas meninggalnya putranya Ibrahim. Putranya Nabi laki-laki meninggal semua, tidak ada satupun yang dibuat ulang tahun. Tidak ada satupun yang dibuat ulang tahun. Bahkan paman beliau Hamzah itu adalah seorang yang cukup disegani. Seorang yang di dalam perang itu disebut sebagai, kalau istilahnya singa, karena heroiknya. Apakah ketika meninggal ada ulang tahunnya? Tidak ada. Adakah teladan yang lebih baik dari Rasulullah? Tidak ada. Maka kita cukup meneladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cukup meneladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Bu nggih? Nggak malah dobo. Ini bapaknya belum. Nah, yang kelewat nih. Ya. Iya. Ya, monggo. Nggih, monggo mboten napa-napa. Ndak. Nggih. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini sekarang kita bahas dulu mengenai masalah posisi jenazah. Jadi mengenai masalah posisi jenazah itu pada saat kita menyolatkan, jadi kita menyolatkan jenazah itu memang kalau laki-laki imamnya berada di kepala. Maksudnya di samping kepala ya, bukan di kepalanya. Kalau perempuan itu berada di tengahnya. Nah, berada di tengahnya. Itu memang dalil-dalil menjelaskan seperti itu. Seperti yang dijelaskan di HPT juga begitu. Bahwasanya kalau laki-laki itu berada di sebelah kepala, kalau perempuan diletakkan di sebelah perutnya. Tetapi memang harus kita akui ada fikih lain yang membahas bahwasanya kalau laki-laki itu Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sama perempuan berbeda. Bahwasanya kepalanya nanti ditaruh di sebelah selatan karena mereka mengatakan bahwasanya nanti kalau laki-laki itu imamnya di sebelah kanan. Karena imamnya di sebelah kanan, maka mayitnya kepalanya diletakkan di selatan. Nah, karena kepalanya diletakkan di selatan, maka imamnya di sebelah kanan. Nah, padahal maksudnya imamnya di sebelah kanan itu adalah ini mayit ya, ini mayit. Nah, ini kalau di sini tengah, ini kiri, sini kanan. Nah, jadi imamnya di sebelah kanan kalau laki-laki. Jadi kalau laki-laki imamnya di sebelah kanan. Nah, karena imamnya di sebelah kanan, harusnya kan di sini, di sebelah kanan ya. Kalau di tengah di sini, kalau di kanan sini, ya kan? Ini tengah, ini kanan, ini kiri. Nah, ternyata Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imamnya di sebelah kanan, mayit kan kepalanya di sini. Berarti ini kiri apa kanan? Kiri, kanannya sini kan? Oh, di sebelah kanan, dibalik. Nah, berarti sebelah kanan di sini. Nah, itu salah satu fikih menjelaskan seperti itu. Sehingga disinilah ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini kanannya imam atau kanannya mayit. Nah, ini kanannya imam atau kanannya mayit. Kalau kanannya imam, maka jelas di kepala. Kepalanya tetap di utara. Nah, ya kan? Tapi kalau kanannya mayit, nah, maka berarti mayitnya diputer. Sehingga ada di kanannya mayit. Ya.
Jadi di sini ada ikhtilaf, tetapi memang Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah ini saya tidak menyarankan untuk berdebat. Intinya kewajiban kita kalau takziah, kalau kita ke sana, kita sebagai tetangganya, itu adalah fardu kifayah menyolatkan. Tanyakan saja kepalanya di mana, lalu solatkan. Jadi karena memang hal ini juga pernah terjadi di salah satu kampung masih di Bantul, sebut saja di Kecamatan Kretek, di salah satu kampung di sana. Itu suatu saat di kampung tersebut pada saat ada orang yang meninggal dunia, kepalanya diletakkan di selatan. Nah, tiba-tiba ada orang yang datang di situ. Lalu kemudian pada saat di situ melihat orang kok ngimamin di selatan, loh laki-laki kok ngimamin di selatan, kepalanya di selatan. Oh, mas mriki mas. Nah, diwalik. Sama yang takziah dibalik. Nah, jadi yang balik yang takziah. Ya sempat rada bingung kok arep diwalik mana. Ini termasuk yang takziah berani nih. Dia langsung ngundang orang-orang, "Mas kualik nih, diwalik." Jadi yang balik yang takziah. Ini sungguh-sungguh terjadi. Nah, ya alhamdulillah tidak ada gejolak. Jadi kalau misalnya ada gejolak kan repot. Jadi memang sebaiknya kalau kita bisa menjelaskan, silahkan letakkan kepalanya di utara, kemudian imamnya di sebelah kanan. Tetapi kalau ternyata sudah di sebelah selatan, ya imamnya ngalailah di sebelah selatan. Nanti tidak malah bikin ribut. Nah, kecuali seperti tadi, pokoknya menang mental. Pak, monggo Pak, mriki Pak. Kualik nih, nggih, diwalik. Nek ora malah engko bar ngimami niku mundur meneh, ana sing ngundang meneh, Pak mriki Pak. Kualik niki, balik meneh. Menimbulkan gejolak nanti, mahwolak walik. Jadi prinsipnya gitu ya. Jadi di kitab fikih ada yang menjelaskan di sebelah kanan itu dipahami kanannya imam, ada yang memahami kanannya mayit. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya dari Ibu tadi apa Bu? Kain kafannya 3 helai untuk perempuan. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi asalkan rapat tidak mengapa, tetapi yang dianjurkan, yang disarankan itu 5. Jadi yang disarankan untuk perempuan itu 5. Tetapi kalau sudah tertutup atau memang adanya itu ya mau gimana lagi, maka itu tetap sah jika semuanya tertutup. Tetapi ingat Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada 5, maka untuk perempuan 5 itu lebih baik dan lebih sempurna. Tetapi kalau ternyata 3 sudah rapat, itu cukup. Tetapi ingat untuk laki-laki itu tidak mengapa, tapi perempuan sebaiknya dibuat 5. Karena perempuan ini ada bagian-bagian yang berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tidak begitu soal, tapi kalau perempuan ini ada bagian-bagian yang istilahnya perlu diberikan kain yang lebih. Nah, begitu nggih. Sifatnya kalau memang tertutup maka itu sudah sah, karena prinsip mengkafani tadi adalah semua auratnya tertutup rapat, dan anjuran Nabi kalau perempuan kainnya 5, kalau laki-laki kainnya 3. Nah, wallahu a'lam bishawab. Monggo. Oh ya, orang bunuh diri perlu disolatkan apa enggak? Enggak. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk orang bunuh diri, bagaimana untuk kasus bunuh diri? Untuk orang yang bunuh diri memang ini menjadi pembicaraan dari masa ke masa, dia perlu disolatkan atau tidak pada saat dia meninggal dunia. Di sini ada pembahasannya. Jika orang yang meninggal bunuh diri ini adalah seorang yang bertauhid, la ilaha illallah, maka meninggal bunuh diri statusnya adalah meninggal dalam keadaan fasik. Ketika dia meninggal dalam keadaan fasik, maka dia masih boleh disolati, tetapi bukan oleh tokoh masyarakat.
tetapi oleh masyarakat awam. Nah, tetapi kalau dia meninggalnya bunuh diri ini diketahui bukan sebagai orang yang bertauhid, bahkan tidak sholat, maka di sini memenuhi ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan menyolatkan kepada seorang yang mati selama-lamanya. Kepada siapa? Di sini disebutkan. Kemudian Al-Quran mengatakan wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan meninggalnya dalam keadaan fasik. Nah, sehingga kalau memang diketahui sebagai orang yang di akhirnya adalah bukan orang yang menegakkan sholat dan juga meninggal bunuh diri, maka tidak perlu disolati. Tapi kalau dia setelah sholat zuhur tahu-tahu dapat kabar, lu mau sejamaah bareng nih, nah maka dia tetap disolatkan. Jadi baru mulai jamaah ngerti-ngerti kurung kabar, Pak Ijo bunuh diri, lu mau sholat zuhur bareng lu, maka ini masih disolatkan karena dia statusnya bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, meninggal dalam keadaan fasik dan masih seorang muslim, Maka kalau kita membaca penjelasan bab ini memang ada silang pendapat di kalangan para ulama, tapi insya Allah pendapat ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena melihat dari sisi selama dia meninggal bukan dalam keadaan kufur. Nah, karena memang ada yang menyebut orang bunuh diri itu adalah kufur dari rahmat Allah, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Nah, maka di situ disebutkan di surah Yusuf itu tidak ada yang berputus asa mirrawahillah dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang yang kafir. Nah, berarti ini meninggalnya kafir, tidak perlu disolati. Nah, itu kufurnya adalah kufur amali. Orang ini kufurnya kufur amali karena sebelumnya masih terlihat melaksanakan sholat. Nah, sehingga tetap disolati. Tapi kalau sebelumnya ora tahu sholat, biasanya ugal-ugalan, tahu-tahu kemudian meninggal bunuh diri, maka tidak diketahui dia sebagai orang yang bertauhid, tidak diketahui sebagai seorang yang menegakkan sholat dan mati bunuh diri, maka memenuhi syarat orang yang berputus asa dari rahmat Allah, sehingga tidak perlu disolatkan. Jadi tidak semua orang yang meninggal karena bunuh diri lalu tidak disolatkan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi pastinya tokoh masyarakat tidak perlu menyolatkan. Untuk apa? Agar ada efek jera. Nah, agar ada efek jera. Sebagaimana dulu Nabi memerintahkan kepada orang yang punya hutang, kepada orang yang punya korupsi, itu Nabi tidak mau menyolatkan. Famtana Nabi sallallahu alaihi wasallam an sholli alaihi. Nabi enggan menyolatkan orang yang korupsi. Tetapi Nabi mengatakan sallu ala sahibikum, salatkan sahabatmu ini. Jadi orang-orang awam suruh nyolati, Nabi tidak nyolati. Nah, kenapa? Orang tadi korupsi. Maka kepada koruptor itu misalnya, kalau misalnya dia meninggal dunia, tidak usah takziah, tidak usah disolati. Untuk apa? Biar orang lain yang mau korupsi juga mikir. Oh, kalau saya korupsi, kalau saya mati, tidak ada yang nyolati kecuali orang-orang awam misalnya. Nah, jadi termasuk orang yang melakukan dosa besar itu biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu ala sahibikum." Solatkan sahabatmu ini, meskipun beliau tidak menyolatkan. Termasuk di dalamnya orang yang punya hutang. Orang yang masih punya hutang, Nabi mau nyolatkan? Tidak. Tapi beliau perintahkan orang awam, "Shallu ala sahibikum." Solatkan. Nah, tapi beliau tidak nyolati. Nah, maka juga kalau ternyata ada orang yang meninggal bunuh diri, jenengan bisa bilang, monggo disolati, jenengan kula mboten. Nah, jadi boleh. Untuk tokoh masyarakat tidak perlu nyolati orang-orang yang begini. Biarkan orang-orang awam. Nah, pelaku dosa besar, ahli maksiat, orang tokoh masyarakat tidak usah nyolati, biar orang awam. Celakanya di Serandaan, di Bantul itu yang nyolatkan biasanya tokoh, orang awam tidak ada yang nyolatkan. Itu repot itu. Nah, jadi kalau yang saya saksikan di daerah Serandaan, daerah Bantul itu pada umumnya yang nyolatkan itu tokoh. Biasanya awam jarang. Awam biasanya datang, duduk, ngobrol, nunggu permen, pulang. Biasanya loh. Ya. Tapi kalau di sini gimana? Sama. Oh ya. Jadi ada perubahan. Oh ya, alhamdulillah. Ternyata sudah ada perubahan. Berarti pengajiannya sudah ada hasilnya.
Jadi pengajian sudah ada hasilnya. Jadi alhamdulillah orang awam sudah nyolati Bu ya. Alhamdulillah. Matur nuwun loh informasinya ini. Jadi orang awam sudah mau nyolati. Maka tadi itu yang seperti itu tugasnya orang awam. Termasuk orang yang tidak sholat. Kalau orang tidak sholat karena malas, maka tokoh masyarakat tidak perlu nyolati. Yang nyolati adalah orang awam. Tapi kalau orang yang tidak sholat karena menolak kewajiban sholat, tidak boleh disolatkan. Jadi orang yang meninggalkan sholat dan tidak meyakini sholat wajib, nah maka tidak perlu disolatkan. Tapi kalau orang itu tidak sholat karena malas, masih meyakini sholat wajib, silahkan orang awam menyolatkan, tapi tokoh masyarakat tidak menyolatkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Ini masih boleh apa enggak nih? Oh ya, baik. Terakhir, monggo. Misalnya setelah selesai dikubur itu terus ada yang mengaminkan doa, yang lain mengaminkan teman yang benar ketika kemudian untuk memasang batu nisan itu hukumnya apa? Oh ya, terima kasih Bapak, Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita menguburkan jenazah itu memang ada ketentuan-ketentuannya, dan itu memang bagusnya punya waktu sendiri bagaimana tata cara menguburkan jenazah di dalam kitab-kitab ahkamul janaiz, mulai dari berangkat dari rumah sampai kemudian selesai menguburkannya. Tapi memang ini belum masuk ke topik bahasan kita, insya Allah suatu saat. Nah, bagaimana untuk meletakkan batu nisan? Dalam Islam tidak mengajarkan batu nisan, tapi mengajarkan tanda. Jadi wala ba'sa biwad'il alamah, tidak mengapa meletakkan tanda. Jadi tanda tidak sama dengan nisan, karena kalau nisan itu kemudian bersaing, ono sing gede banget, ono sing dhuwur banget, ada yang marmer, ada yang apa lagi? Nah, keramik, ada yang granit. Nah, itu nisan. Dan Islam tidak mengajarkan nisan, tapi silahkan diberi tanda. Nah, dan itu maksimal shibron, 1 jengkal. Jadi tingginya maksimal 1 jengkal, shibron, tidak perlu tinggi-tinggi. Maka kalau misalnya mau dikasih tanda, silahkan dikasih tanda, tidak perlu tinggi-tinggi. Bisa melihat pemakaman yang sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tandanya tidak perlu tinggi. Kemudian mengenai masalah mendoakan, betul yang disunnahkan itu adalah mendoakan selepas pemakaman. Sebaiknya memang doa pada saat pemakaman di sini kita doanya sendiri. Tetapi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, karena di sini masih orang belum tahu, dikiranya kalau di tempat kita loh, khusus di tempat kita maksud saya, itu kalau mendoakan biasanya malah pas pemberangkatan jenazah. Nah, ya kan? Maka biar orang tahu, enggak apa-apa orang-orang di situ yang ikut hadir dipanggil. Untuk apa? Sebagai edukasi. Nanti kalau sudah paham biar mereka pada mendoakan sendiri. Nah, jadi silahkan didoakan di situ selepas menguburkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada orang yang istilahnya datang ke pemakaman, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudaramu, wasalu lahut tasbid, dan mintalah kepadanya supaya teguh, fa innahul an yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya. Maka silahkan didoakan selepas penguburannya. Ini yang sesuai sunnah, bukan pada saat pemberangkatannya. Wallahu a'lam bishawab. Jam dosa kirang 12 menit ya. Ngerti nika ing pengawasan dengan mungkin nika saged nambah ilmu dhateng kula sedaya sehingga sak mangke menawi napa panggih utawi napa gadhahi kewajiban nggih perawatan jenazah
saged kita laksanakan kanthi sae nggih. Ngaji antara kang nomor 3 jeung ka lain-lain, namung napa informasi nggih. Malam Kamis kang badhe dateng, insyaallah kita saged kepanggih malih kanthi tema materi nglajengaken bab salat tapi nadharat fi ma'ani shalah. Fi ma'ani shalah ya. Kayak tapi apa? Telaah terhadap yang salat penuh makna ya. Gitu. Nah, kita suwun rawuhipun dhateng Bapak sedaya. Dan nika napa lain-lain ngajak acara nomor sekawan dengan panutup. Karena sampun acara tutup, lalu untuk kita ganipun akan ya sahabat muka kata lapatipun satu nganggoten kan monggo kita akhiri kanthi doa panutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila tegal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.